Selamat berjumpa. Pada kali ini kita akan melakukan percobaan reaksi biji nili, katalis dari sari jeruk nipis. Kini saya akan menunjukkan beberapa alat dan bahan yang sudah tersedia. Berikut bahan-bahan yang telah tersedia. Di sini kita bisa melihat jeruk nipis. Kemudian nantinya jeruk nipis ini akan kita ekstraksi. Dan bisa kita lihat terdapat sari dari jeruk nipis yang telah dipisahkan dari biji dan kulitnya. Kita bisa lihat di sini terdapat beberapa alat-alat yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama kita lihat terdapat gelas ukur, terdapat lampu Erlenmeyer dan tabung reaksi, lalu terdapat gelas beker, selanjutnya terdapat corong serta gelas untuk menampung benzaldehid dan juga spatula. Selanjutnya, bahan yang lain yang kita gunakan adalah urea yang akan kita campurkan pada percobaan kali ini. Sebagaimana tadi telah dipaparkan, bahan-bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu benzaldehid 2,12 gram 20 mmol, kemudian etil asetoasetat 2,6 gram 20 mmol. Selanjutnya, juga kami gunakan urea sebesar 1,2 gram 20 mmol, dan tentu saja selanjutnya sari jeruk nipis yang telah kami ekstraksi sebanyak 2 ml sebagaimana tertera pada gelas ukur. Kemudian setiap bahan-bahan yang tersedia kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer secara perlahan-lahan. Yang pertama kita masukkan adalah urea dengan bantuan spatula. Kemudian kita berikan corong dan kita tuangkan benzaldehid, dan selanjutnya kita tambahkan etil asetoasetat. Lalu yang terakhir kita masukkan adalah ekstrak sari dari jeruk nipis yang telah kita ekstraksi tadi. Lalu selanjutnya wadah Erlenmeyer kita kocok agar tercampur seluruh bahan yang ada di dalamnya. Dan kemudian kita tutup labu Erlenmeyer dengan penutup plastik agar tidak menguap bahan-bahan yang telah dicampurkan. Ini adalah tampilan dari shaking incubator, yang mana nantinya labu Erlenmeyer yang berisi campuran bahan-bahan yang telah kita masukkan tadi kita tempatkan pada salah satu pengapitnya untuk nantinya diproses selama kurang lebih 3 jam sehingga terbentuk kristal dalam proses pengocokannya. Setelah proses pengocokan selama kurang lebih 3 jam, sebagaimana bisa kita perhatikan, telah terbentuk kristal-kristal putih pada labu Erlenmeyer. Setelah 3 jam, kristal yang kita peroleh dari hasil pengocokan tadi kita tambahkan dengan etanol untuk selanjutnya kita saring dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan etanol, dan setelah kita tambahkan etanol kita goyang-goyangkan Erlenmeyer yang kita miliki sehingga kristal-kristal dalam Erlenmeyer dapat terlarut dalam etanol, dan kita dapat menggunakan spatula untuk membantu proses pelarutan kristal-kristal yang kita peroleh. Setelah diaduk dengan menggunakan spatula, maka kristal-kristal tadi akan terlarut dalam etanol. Selanjutnya, apabila telah dirasa cukup terlarut seluruh kristal dalam etanol, maka kita akan masukkan larutan etanol tersebut ke dalam tabung reaksi yang sebelumnya telah diberikan corong dan juga kertas saring untuk memisahkan filtrat dan residunya. Kita bisa perhatikan larutan etanol kita tuangkan melalui kertas saring sehingga nantinya filtrat dari larutan etanol tersebut akan jatuh ke dalam tabung reaksi. Kita bisa lihat proses terpisahnya filtrat dan residu, dan filtrat yang mulai menetes ke dalam tabung reaksi.
Selanjutnya, filtrat yang kita peroleh akan kita masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 12-16 jam dan kita bisa tunggu hasilnya kemudian. Setelah dimasukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 16 jam, maka hasil dari pembekuan ekstraksi sari jeruk nipis untuk selanjutnya kita tunggu hingga mencair dan kita lakukan penyaringan kembali agar kita memperoleh rendemen dari reaksi. Setelah hasil pembekuan mencair, lalu kita lakukan penyaringan kembali dan kita akan memperoleh rendemen hasil penyaringan. Untuk selanjutnya, rendemen hasil penyaringan akan kita oven. Ini adalah rendemen hasil penyaringan. Rendemen ini selanjutnya akan kita oven. Untuk selanjutnya, proses oven ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Rendemen yang kita peroleh dari hasil oven selanjutnya kita pisahkan dari kertas saring yang kita gunakan sebagai media oven, dan kemudian rendemen yang telah kita peroleh dari hasil oven akan kita jadikan sampel pada proses FTIR dan GCMS. Pada proses FTIR ini, sampel yang kita peroleh kita letakkan sedikit pada plat detektor, dan kita harus meletakkan sampel dengan hati-hati agar tidak mengotori plat karena dapat merusak alat FTIR. Kemudian, apabila telah kita letakkan pada bagian tengah plat, maka nantinya akan kita tekan dengan alat yang telah terangkai pada alat FTIR. Ini akan memberikan gaya Gauss, dan nanti tekanan ini akan langsung terdeteksi secara otomatis pada komputer sehingga seluruh proses dapat terkomputerisasi. Dalam memberikan tekanan pun kita harus berhati-hati agar tidak terlalu besar gaya tekan yang kita berikan. Kita bisa lihat apabila telah dirasa melekat sampel dengan alat penekan, maka kita lakukan scanning awal pada komputer dan nantinya akan langsung terdeteksi dalam bentuk grafik data. Lalu kita berikan tekanan perlahan-lahan hingga menunjukkan angka 60 Gauss. Pada percobaan kali ini, besarnya Gauss yang dapat kita berikan berkisar dari 50 sampai 70. Karena itu nanti akan memberikan hasil grafik yang terbaik. Dan kita bisa lihat kali ini pada 60 menuju 60 Gauss. Setelah mendekati angka 60 atau pada kisaran 50 sampai 70, maka kita dapat melakukan scanning kedua. Scanning kedua ini nanti akan memberikan kita grafik data yang selanjutnya nanti akan bergabung dengan grafik data pada kelompok-kelompok lain.
Setelah kita melakukan uji FTIR, maka selanjutnya kita akan melakukan uji GC-MS, di mana kita dapat menggunakan sisa sampel yang kita telah gunakan pada FTIR untuk kita lakukan uji GC-MS. Untuk uji GC-MS tidak dilakukan dokumentasi, dan nanti selanjutnya kedua data, baik data FTIR maupun data GC-MS, akan kita masukkan ke dalam bentuk laporan tertulis. Demikian penyampaian dokumentasi sebagai pelaporan praktikum pada reaksi biji neli katalis dari sari jeruk nipis.